Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfalfiana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 188250035, ingin mengumpulkan tugas UAS Bahasa Indonesia ditampung oleh Bapak Heri SPD. Saya akan menjelaskan mengenai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks maupun pembicaraan atau penulisan. Berbahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Bahasa yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab seperti di warung kopi, di pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaklah digunakan Indonesia yang santai dan akrab yang tidak terlalu terkait oleh patokan kaidah kebahasaan Indonesia. Bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penal. Bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku sesuai dengan kaidah Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi, berturut-turut sesuai dengan derajat keformalan ragam tersebut. Nah, ragam tersebut dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ragam baku. Ragam ini digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan kekeluasaan seperti pada kitab suci, putusan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi. Digunakan dalam komunikasi resmi seperti pidato, rapat resmi, dan juga jurnal ilmiah. Yang ketiga, ragam konsultatif. Ragam ini digunakan dalam pembicaraan yang terpadu pada transaksi atau pertukaran informasi dalam percakapan di sekolah, pasar. Selanjutnya ada ragam santai. Ragam ini digunakan dalam suasana yang tidak resmi dan dapat dilakukan atau digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dan akrab, atau bisa dikatakan untuk orang yang baru pertama kali bertemu, mengenal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ragam akrab. Nah, ragam ini digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Dengan kata lain, sudah saling mengenal seperti teman dekat, kerabat, dan lain-lain. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contohnya, acara itu sedang kami ikuti.
acara itu kami sedang ikuti. Dengan kata lain, terbalik. Kedua, penggunaan kata-kata baku, misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget. Ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya ada penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan. Misalnya atap dan bukan atap. Ada habis bukan habis. Dan yang terakhir ada penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele. Bahasa baku yang sebenarnya itu mengharuskan komunikasi yang efektif atau tidak bertele-tele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.